Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ulama'an al-ajilla wa zu'ama'an al-aizza yang saya hormati, para masyayikh Pondok Pesantren Al-Fattah, seluruh zuriyah Kiai Abdul Fattah, Kiai Hasan Abdul Fattah, Kiai Hashim Hasan yang saya hormati, santri yang malam hari ini telah mengkhatamkan Quran, menyelesaikan belajar baik bil nazar maupun bil gaib. Ini sesuatu yang membesarkan harapan bagi kita semua, bahwa pondok-pondok pesantren seperti Al-Fattah ini terus berkhidmah, memberikan pengajaran, mendidik santri-santri sehingga menjadi ahli-ahli ilmu, pengampu-pengampu ilmu, pengampu-pengampu agama yang diwariskan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi santri-santri ini secara khusus belajar tentang Quran. Bahkan sampai menghafalkan Quran. Ini bukan hanya merupakan capaian belajar yang biasa, tapi santri-santri ini telah menyediakan diri untuk menjadi alatnya Gusti Allah di dalam menjaga dan memelihara Quran. Ini karomah yang tidak kecil, makom yang tidak sepele yang diterima oleh anak-anak kita yang pada hari ini telah mengkhatamkan Quran. Semoga sesudah ini anak-anak kita terus melanjutkan pelajarannya, pendidikannya, sehingga bukan hanya membaca dan menghafal Quran saja, tapi sampai dengan memahami isi dari Quran. Karena tanggung jawab, beban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan Quran itu sebagai imam. Makanya dalam doa khataman tadi, Allahumma ja'al ulana imaman wa nuron. Ya.
Dan di dalam pertanyaan mungkar nakir nanti yang ditanyakan juga Quran sebagai imam, ma imamuka. Maka diseyukyakan kepada para santri untuk mempelajari Quran tidak hanya berhenti pada Quran sebagai qiraah atau sum'ah saja, bacaan yang diperdengarkan saja, tetapi sampai dengan berusaha memahami isi Quran itu supaya kita bisa menjadikan Quran sungguh-sungguh sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai penuntun laku hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan syukur ala nikmatillah atas lestarinya khidmah dari Pondok Pesantren Al-Fattah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Fattah, kepada para pengasuhnya, kepada seluruh zuriyah dari para pendirinya yang telah sekian lama. Saya tidak tahu Mbah Abdul Fattah itu tahun berapa memulai pesantren ini. 1901. Sudah 1/4 abad yang lalu kira-kira. Selama ini telah dengan tulus dan sungguh-sungguh berkhidmah untuk menghidupkan agama Allah, menghidupkan syariat Rasulullah Muhammad SAW, dan pada saat yang sama juga melakukan riayah kepada umat, ngemong kepada umat, mendampingi umat, sehingga terus memelihara, merawat husnudzonnya umat kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini telah terbukti menjadi jam'iyah yang mubarakah sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika beliau memanggil kepada para ulama untuk bergabung. Beliau mengatakan, ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah halummu ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdlatil ulama. Hadratus Syekh sudah menyatakan bahwa jam'iyah ini adalah jam'iyah yang diberkahi. Dan alhamdulillah telah terbukti nyata sampai sekarang bahwa jam'iyah Nahdlatul Ulama ini telah hadir sebagai jam'iyah yang penuh berkah dan membawa berkah. Siapa yang memelihara ini semua, memelihara barokah dari Nahdlatul Ulama ini? Tidak lain adalah para kiai, para ulama yang terus menerus tekun berkhidmah kepada ilmu, mendidik santri-santri dan mengasuh umat. Nahdlatul Ulama yang dulunya ketika didirikan hanya oleh beberapa orang kiai saja, wakila hanya 33 orang kiai yang berkumpul di Surabaya untuk mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Tapi kemudian jam'iyah ini berkembang begitu cepat. Tahun 50-an
orang telah mendapatkan data bahwa pengikut Nahdlatul Ulama itu sudah mencapai tidak kurang dari 15 juta. Sejak didirikan tahun 1926, tahun 1950-an pengikutnya sudah tidak kurang dari 15 juta. Tahun 2005 yang lalu, 2005, ada orang membuat survei dan hasilnya adalah bahwa tidak kurang atau lebih dari 70 juta orang sudah mengaku sebagai pengikut Nahdlatul Ulama. Dan yang paling baru tahun 2024 kemarin dilakukan survei lagi, sudah lebih dari 150 juta orang mengaku ikut Nahdlatul Ulama. Ini semua tidak lain karena husnudzonnya orang banyak kepada Jam'iyah ini, dan husnudzon itu dijaga, dipelihara oleh para kiai. Nah, tapi kita ingin, karena ini menjadi tanggung jawab dari Jam'iyah ini sebagai Jam'iyahnya para ulama, kita ingin mengajak supaya umat ini bukan hanya ikut Nahdlatul Ulama, bukan hanya ikut NU. Kita ingin mengajak, membina supaya orang-orang ini sungguh-sungguh menjadi orang NU. Itu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Karena beda antara menjadi orang yang ikut NU dan menjadi orang NU, itu beda. Kalau ikut NU ya pokoknya ikut gitu saja. Kalau ada hal-hal yang dia merasa harus mengikuti orang atau organisasi, dia pilih ikut NU. Kalau harus memilih ikut ini atau ikut itu, dia pilih ikut NU. Itu sudah ikut NU sudah. Nah, yang lebih 150 juta itu tadi, itu orang-orang yang ikut NU. Nah, ini harus kita upayakan supaya berkembang, tumbuh menjadi orang NU. Apa bedanya orang ikut NU dan menjadi orang NU? Kalau orang ikut NU itu tidak selalu berarti menjalankan ajaran-ajarannya NU secara terus-menerus. Namanya ikut NU. Ya, misalnya tanya orang, Lebaran ikut mana? Ikut NU. Puasa apa enggak? Enggak. Gitu. Itu sudah ikut NU namanya. Lebarannya ikut NU, tapi enggak puasa. Aku ikut pengajian NU. Nah, di sana kamu ya ikut ngaji, jualan es teh, dia bilang itu sudah ikut NU. Tapi kalau menjadi orang NU itu ada candranya tersendiri. Menjadi orang NU itu setidaknya dia punya 5 sifat. Yang pertama, orang NU itu adalah orang yang mau menjalankan agama. Jadi agama ini dijalankan. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya dibayar, kalau mampu ya haji. Ini namanya menjalankan agama. Orang NU itu, orang NU bukan sekedar ikut NU, itu menjalankan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, orang NU itu menjalankan agama dengan pakai ilmu.
Menjalankan agamanya itu bukan sekedar asal-asalan, tapi menjalankan agama dengan ilmu. Ini orang NU. Berarti harus belajar. Karena harus dengan ilmu. Ini ada kisah nyata. Ada orang daftar haji, lalu minta diajari sholat. Ditanya, lu sampai selama ini sholat apa enggak? Ya sholat, tapi ya saya tidak yakin sholat saya sudah benar apa belum, kita bilang. Nah, sampai udah bisa baca Fatihah, bisa. Coba dibaca sekarang, setelah dibaca enggak taunya yang dibaca itu pating pentalit, enggak urut. Pokoknya asal-asalan. Ditanya, sampean Fatihah kayak gitu itu belajar dari mana? Ya saya cuma dengar-dengar aja dari masjid katanya. Jadi dia kelihatannya baca Fatihah tapi ya dengar-dengar aja karena nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah ini namanya menjalankan agama tidak dengan ilmu. Ya alhamdulillah, lalu dia mau belajar. Mulai dari bagaimana toharoh sampai kepada syarat-syarat sahnya sholat, rukunnya, sunnahnya dia mau belajar sehingga akhirnya menjalankan agama dengan ilmu. Ini orang NU. Ya. Yang ketiga, orang NU itu belajar ilmu dari guru. Orang NU itu ilmunya bukan otodidak, bukan belajar sendiri, nyari-nyari sendiri, tapi belajar dari guru. Nah gurunya ini punya guru, gurunya punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru, sampai sambung kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya guru yang bersanad. Kiai Pondok Al-Fattah ini kalau ditanya semuanya pakai guru. Saya tahu sendiri, ini Kiai Syafiq Muslih ini masih sepupu saya dari Rembang. Dia belajar Quran, berusaha dengan guru sampai setoran hafalan ke Kerapyak Jogja itu karena nyari guru. Sebetulnya ngapalkan sendiri kan bisa aja di sini. Tapi karena harus dengan guru dan gurunya harus bersanad, maka dikejar mencari guru yang bersanad sampai ke Kerapyak Jogja sana. Ini orang NU. Ilmunya itu didapat dari guru, dan gurunya itu harus guru yang bersanad. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari itu ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama itu berarti kita mengambil agama untuk diri kita. Nah maka kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari mana kita mengambil agama kita ini. Seperti makalah dari Imam Ibnu Sirin, ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalian ngaji ini yang kalian pelajari adalah agama. Ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama. Maka hati-hatilah, perhatikan sungguh-sungguh dari mana kalian mengambil agama, dari siapa kalian mengambil agama. Lah dari siapa harusnya? Ya harus dari orang yang sungguh punya ilmu dan hidup dengan cara yang sesuai dengan ilmunya. Orang yang memang punya ilmu dan hidup dengan cara yang sesuai dengan ilmunya. Maka sanad itu bukan hanya soal
mendengarkan pelajaran dari guru, tapi menerima seluruh irsyad, menerima seluruh tuntunan tentang agama itu dari guru. Maka di NU ini penting sanad itu, supaya agama yang kita jalankan ini bukan agama karangan kita sendiri. Tidak boleh agama ngarang sendiri itu. Agama yang kita jalankan ini adalah agama yang kita dapat dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui guru sampai kepada kiai-kiai kita, diajarkan kepada kita. Dan ini secara tegas dinyatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika beliau bicara kepada para ulama, antum qad akhaltumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Itu dikatakan oleh Hadratus Syekh, Anda semua wahai para ulama NU, Anda mengambil ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum Anda, dan orang-orang sebelum Anda mengambil ilmu dari orang-orang sebelumnya, secara bersambung sanadnya sampai kepada Anda sekalian dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kiai-kiai kita ini kalau ngaji semuanya dengan sanad, apalagi Quran, ngaji kitab-kitab saja, ngaji Safinatun Najah itu pasti dinyatakan ngajinya dari kiai ini, kiainya itu ngajinya dari siapa, sampai kepada penulisnya, yaitu Syekh Salim bin Sumer Ba'alwi yang menulis Safinatun Najah. Nanti ngaji takrib juga dari kiainya, ngaji Fathul Mu'in dan seterusnya. Apalagi ngaji fikih, ngaji nahwu, jurumiyah itu dapat dari gurunya siapa, gurunya dari siapa, seterusnya. Ini semuanya dengan sanad ilmu. Ini belajar ilmu itu belajar dari guru yang bersanad. Ini NU. Kalau belajarnya cuma dengan cara browsing Google, nah itu belum NU. Mungkin ikut NU tapi belum jadi orang NU, gurunya Mbah Google. Dan kiainya harus jelas, kiai-kiainya ini harus punya kiai, punya guru bersanad sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah yang keempat, tentu saja orang yang sudah menjadi orang NU itu mau membantu NU. Ya. Ini Bapak Ibu niki wong NU kabeh to niki nggih. Wong NU apa sekedar melu NU? Wong NU nggih. Nah, kalau memang menjadi orang NU, ya mestinya mau membantu NU dengan apa saja yang mungkin. Membantu NU dengan apa saja yang mungkin. Ya. Nggak usah nyumbang uang, nggak usah. Nggak apa-apa. Kecuali kalau kepengen banget ya monggo, tapi nggak nyumbang uang tuh nggak apa-apa. Biar pengurusnya, biar Pak Zaid nyari uang sendiri. Kenaan kalau sampean sumbang uang, biar nyari sendiri Pak Zaid. Tapi bantu NU. Bantu NU itu caranya gimana? Yang ngajak-ngajak orang ikut NU. Kalau ada kegiatan NU, membantu mensukseskan. Kalau ada undangan umum, ikut datang dan ngajak-ngajak orang datang, itu namanya bantu NU. Ada madrasah, ikut-ikutan misalnya
ya nyumbang gendeng. Itu namanya juga membantu NU. Pondok pesantren Al-Fatah ya. Lalu tahu bahwa di sini diajarkan santri-santri diajarkan agama, lalu ngajak-ngajak orang untuk menyerahkan anak-anaknya dididik di pondok pesantren Al-Fatah ini. Itu namanya membantu NU. Yang paling sederhana, paling gampang, ada pondok, ada madrasah NU. Ya kalau nganggur lalu ikut nyapu-nyapu. Ada langgar masjid NU, ikut nyapu-nyapu langgarnya, nyapu-nyapu halamannya, itu namanya sudah membantu NU. Paling tidak, ini yang saya ingin mohon langsung kepada panjenengan semua, paling tidak hadiah Fatihah untuk NU. Nggih. Nggak usah sampai nggak usah inget kiai siapa nanti repot. Pokoknya untuk kanggo NU Al-Fatihah betul mau. Nggih. Niku kula suwun nek iso saben dina sepisan nek iso. Paling ora seminggu sepisan. Pokoke Fatihah kanggo NU. Niat ingsun Fatihah kanggo NU Al-Fatihah. Niki pun bantu NU. Nggih. Nah, sing nomor 5 niki sing mesti nek wong dadi NU, dadi wong NU tenan niki sing mesti setia. Yang pasti orang ini setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Niki penting. Ya kalau ada orang kok ngajak bikin negara yang baru, yang bukan NKRI, itu berarti bukan orang NU. Lo salatnya kuno tok Pak, kuno telah tetep ora NU. Ngejak gawe negara liya. Tarawihnya 23, walaupun tarawih 43. Kalau ngajak bikin negara selain NKRI berarti bukan orang NU, karena orang NU itu setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, orang mau bicara apa saja, kalau kita lihat sejarah yang telah dilalui oleh bangsa ini, kita akan mendapati bukti bahwa bangsa ini adalah bangsa yang diberkahi. Ada perubahan-perubahan dalam sejarah, wolak-walik ing zaman. Bangsa ini kok jatuhnya itu jadi lebih baik. Jatuhnya lebih baik. Mari kita lihat. Dulu ada zaman Majapahit, sudah baik ya, insya Allah sudah baik zaman Majapahit. Berubah jadi zaman Demak, tambah baik enggak? Tambah baik, wong jadi Islam. Dari Demak berubah jadi Mataram, tambah baik, wong semakin luas wilayahnya. Ya toh? Habis itu datang Belanda menjajah di sini itu. Lah kok jatuhnya jadi baik? Baiknya gimana? Baiknya itu bangsa ini menjadi kenal dengan modernisasi. Itu karena penjajahan Belanda. Bangsa ini jadi kenal bisa berangkat ke Hijaz, berangkat ke Haromen,
naik kapal mesin itu karena ada penjajah Belanda, sehingga semakin banyak orang yang bisa pergi ke Tanah Haram dan kemudian belajar di sana dan pulang-pulang membawa ilmu yang banyak untuk diajarkan kepada anak-anak bangsa. Ini salah satu berkah dari penjajahan. Ya penjajahannya nggak baik, tapi ada yang jadi baik, kita terima. Zaman penjajahan jadi republik jelas lebih baik dari penjajah jadi merdeka. Dari orde lama ke orde baru lebih baik, karena dengan orde baru itu lalu bisa bikin sistem pendidikan nasional, sistem hukum nasional, bisa bikin negara lebih rapi, lebih tertib dan seterusnya. Lebih baik. Dari orde baru ke reformasi lebih baik lagi. Tadinya mau milih dipilihkan orang, sekarang bisa milih sendiri, ya toh. Dulu sampean zaman orde baru orang-orang tua itu tidak bisa milih sendiri. Gus Wahid itu susah jadi wakil bupati kalau zaman dulu itu. Soalnya yang milih anggota DPR, sampean tidak bisa milih sendiri. Sekarang sampean bisa milih sendiri, makanya bisa nyoblos dewe, nyoblos Gus Wahid dadi lebih baik. Dari waktu ke waktu jatuhnya semakin baik. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa yang diberkahi. Nah, insya Allah ini semua karena semakin lama dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang mau menjalankan agama dengan baik, ya. Menjalankan agama dengan ilmunya dari guru-guru yang bersanad seperti orang-orang NU, insya Allah. Ya. Nah, dengan anak-anak yang sudah membuat capaian belajar seperti ini, kita berbesar hati. Insya Allah masa depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Allahumma amin. Ya. Karena dengan anak-anak semakin banyak ya, anak-anak yang kita didik menjadi orang-orang berilmu, semakin banyak ulama, semakin banyak yang mengajak kepada umat untuk menjalankan agama, insya Allah kehidupan akan menjadi semakin baik. Karena janji Allah sendiri, man amila saliham min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau orang itu hidupnya menjalankan agama dengan amal soleh dan dengan memegangi iman, janjinya Gusti Allah itu pasti akan diberi kehidupan yang baik, kehidupan yang kepenak, itu hayatan thayyibah itu janjinya Gusti Allah. Nah, maka apapun yang berkembang, yang bergejolak di dalam masyarakat, selama pengajaran pendidikan anak-anak seperti yang dilakukan oleh para masyayikh di Pondok Pesantren Al-Fatah ini masih terus berjalan, insya Allah kita masih punya harapan besar tentang masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya saya kepingin berlama-lama bersama-sama dengan panjenengan, tapi saya harus mohon maaf karena saya harus buru-buru balik lagi ke Jakarta karena ada sesuatu yang mendadak. Rencananya tadi waktu berangkat itu rencananya mau lama-lama di sini rencananya, tapi di tengah jalan ada kabar mendadak dan saya harus cepat-cepat kembali ke Jakarta malam ini. Saya mohon maaf ya, tapi
bahwa saya telah mendapatkan takdir baik bisa ikut hadir di dalam majelis yang barokah ini bersama-sama dengan panjenengan semua. Ini adalah barokah yang luar biasa bagi saya, yang merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dalam kesempatan ini mohon bantuan dari panjenengan semuanya, bantuan doa restu dari panjenengan semuanya, semoga Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Semoga orang-orang yang mendapatkan tanggung jawab untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama ini, ya, seperti saya dan Pak Zahid ini, mudah-mudahan bisa menjadi orang NU beneran. Karena kalau menjadi orang NU beneran itu lalu bisa menjadi saluran dari barokahnya para muassis, para masyayikh pendahulu kita. Kalau orang cuma ikut NU tadi, ya manfaatnya NU berhenti pada dirinya saja. Tapi kalau orang menjadi orang NU, maka dia menjadi saluran dari barokahnya para muassis, barokahnya para masyayikh yang sudah mendahulu kita. Semua yang kita lakukan dan hasil dari upaya-upaya kita ini adalah kelanjutan dari barokahnya para muassis. Kalau misalnya ada hal baik yang dihasilkan, ini yang membuat barokah itu bukan Pak Zahid, bukan potongan barokah ini gitu. Bukan dari saya, karena bukan potongan barokah, tapi ini kita hanya sekedar melanjutkan, menjadi saluran untuk melanjutkan barokah dari para muassis. Semoga barokah Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh dijadikan lestari, dijadikan lumintu dan abadi ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.